tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang ya, dan nikmat kesehatan tentunya ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu pembelajaran kelima dari subtema 2, tema 4. Di sini kalian akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, kalian akan belajar menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian juga kalian bisa menggunakan bahasa tulis untuk mengungkapkan cara menjaga kesehatan lingkungan tersebut. Kemudian untuk PPKN-nya, kita akan belajar bagaimana menyebutkan beberapa sikap agar terwujudnya sebuah persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kita akan belajar bagaimana cara kita bersatu di sekolah, karena teman-teman kita ini beragam, berbeda-beda sifat dan karakternya. Nah, cara menjaga itu bagaimana? Nah, silakan diikuti. Pada bagian pertama ini dari pembelajaran 5 diceritakan bahwa sekolah Fatimah sudah bersih dan mereka sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih sehingga terciptalah sehat. Ayo mengamati. Di sini ada percakapan antara ibu guru dan siswa-siswinya ya, termasuk Fatimah. Ya. Kalian baca, kemudian jawab pertanyaan. Ayo berlatih seperti biasa ya. Kalian baca bagaimana di sana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta alat-alat apa saja yang ada di sana. Kemudian halaman selanjutnya, ayo membaca lagi ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini dibaca ya. Semakin banyak membaca, semakin kalian lancar. Ini dibaca. Ini adalah bacaan bagaimana cara menjaga lingkungan ya. Setelah itu, ayo mengamati. Amatilah gambar yang ada di sana. Gambar pertama apa, gambar kedua apa, dan seterusnya. Ini adalah beberapa cara Fatimah dan teman-temannya menjaga kebersihan. Kemudian setelah kalian mengamati gambar dan membaca tadi, tulis kesimpulanmu sendiri dengan bahasa lisan kalian, semampu kalian, bagaimana cara menjaga agar kelas tetap bersih. Bagaimana caranya? Tulis di sini semampunya saja. Lebih banyak itu lebih bagus. Berarti kalian sudah paham. Selanjutnya, ayo mengamati. Ini kita sudah masuk ke pembelajaran PPKN. Fatimah dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan bersama. Nah, kebersamaan ini pantas untuk ditiru. Dengan kebersamaan ini menandakan atau menunjukkan bahwa kita sudah bersatu. Coba kalau masing-masing atau satu orang saja yang mengerjakan, misalnya dalam satu kelas ini satu orang yang kerjakan, tidak sama-sama, apakah terwujud rasa persatuan? Terus teman yang lain main, cuma satu yang kerja, apakah akan terwujud persatuan? Tidak akan terjadi, karena hal yang baik itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh satu atau dua orang saja terus yang lainnya tidak, karena akan terjadi nanti permusuhan. Nah, kalau sudah bermusuhan bukan bersatu namanya ya. Nah, kemudian sekarang amati gambar di bawah ini. Itu gambar apa? Pertama adalah gambar menari ya. Ini gambar menari, yaitu bersama-sama. Kemudian yang kedua, belajar kelompok. Nah, namanya belajar kelompok itu berarti harus berkelompok ya, bersama-sama. Mereka berdiskusi tentang materi yang sudah dikerjakan di sekolah, bisa di rumah atau di sekolah ya, dengan bersama-sama.
Tapi ujiannya tidak boleh bersama-sama, sendiri-sendiri, karena memang begitu aturannya. Tapi saat tanya jawab, berdiskusi, ini harus sama-sama. Apa yang belum ditanyakan, tanyakan ke teman yang bisa ya. Ini latihan berpuisi atau berdialog ya. Drama ya, membuat drama. Ini mereka latihan bersama-sama. Mereka latihan, nah mungkin ya kalau kita berdialog itu satu sendiri tidak mungkin, harus minimal 2 orang. Nah ini ada berempat, contohnya saja ini ya. Ini berempat mereka saling bercakap-cakap atau melakukan sebuah drama tentang persatuan. Nah intinya anak-anakku semua, bahwa persatuan itu akan terwujud walaupun kita berbeda agama dengan adanya kebersamaan. Tidak boleh sendiri-sendiri melakukan sesuatu hal yang baik. Tentu itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, maka tidak boleh kita sama-sama. Misalnya teman kita beragama Kristen, tidak boleh kita ikut sama-sama mengerjakan ibadah mereka. Ada yang Hindu misalnya di tetangga, tidak boleh kita ikut ajaran mereka. Nah itu perbedaannya. Kalau dalam urusan dunia, urusan yang bermanfaat dan itu baik untuk muamalah kita, untuk kita melakukan kebaikan ya, maka itu adalah bentuk dari perwujudan persatuan ya. Dengan kerukunan maka terjadilah persatuan. Dengan kebersamaan maka terjalinlah persatuan. Seperti itu anak-anakku semua. Kemudian yang terakhir adalah sikap apakah yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas? Nah, itu sudah ada contoh satu ya. Sikap apa yang dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas? Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Ingat, ini kita saling menghormati ya, bukan saling mencela agama teman kita. Nanti teman kita yang berbeda agama dengan kita mencela juga agama kita. Nah, ini bahaya. Lebih baik kita menghormati mereka selama itu dalam urusan dunia ya. Kalau urusan agama dia terserah, biarkan mereka melakukan agama masing-masing ya. Kita melakukan ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, kalian isi sendiri ya. 45 tinggal 4 ya, diisi di sini apa saja agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Demikian untuk pengantar materi tematik hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat belajar. Jangan diikuti malasnya. Kalau diikuti ntar kalian kalah loh sama malas. Lebih baik sedikit-sedikit tapi tetap jalan tiap hari ya. Demikian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.